dari jurusan Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Kenapa kita harus mentransformasi dari Y ke delta atau sebaliknya? Jadi ketika sekumpulan resistansi membentuk hubungan tertentu dan saat dianalisis ternyata bukan merupakan hubungan seri ataupun hubungan paralel seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka jika rangkaian resistansi tersebut membentuk hubungan star atau bintang ataupun membentuk hubungan delta atau segitiga, maka diperlukan transformasi baik dari star ke delta ataupun sebaliknya. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah rangkaian yang terhubung bintang atau disebut juga star, dan yang di sebelah kanan adalah yang terhubung delta atau disebut juga sebagai segitiga. Nah, transformasi delta ke Y, jadi dari segitiga ini kita mau bentuk dia menjadi Y. Nah, bisa dilihat di sini ada 3 resistor yang terhubung RA, RB, dan RC, di mana untuk mendapatkan nilai R1 di sini caranya adalah kita lihat posisi R1 ini ibaratnya diapit oleh resistor apa. Nah, di sini R1 diapit sama RA sama RB. Jadi nyarinya R1 sama dengan RA kali RB dibagi RA tambah RB tambah RC. Nah, selanjutnya untuk R3 kita lihat juga di sini dia diapit oleh RC dan RA. Maka R3 RA kali RC dibagi RA tambah RB tambah RC. Kemudian untuk R2 kita lihat dia diapit oleh RB dan juga RC. Jadi untuk nyarinya R2 sama dengan RB kali RC dibagi RA tambah RB tambah RC. Nah, jadi kalau mau mudahnya seperti itu. Kita kalau mau mentransformasi dari delta ke Y, kita lihatnya seperti itu. Selanjutnya ini contoh soalnya. Sederhanakan rangkaian berikut dengan transformasi delta star, lalu cari I totalnya. Nah, bisa dilihat di sini ada RA, RB, dan RC ya. Jadi ini terhubung delta, RA, RB, dan RC. Nah, kita mau rubah dia jadi hubung Y. Jadi nanti seperti ini. Nah, dengan menggunakan rumus yang tadi, maka diketahui, kita lihat dulu nilai RA, RB, dan RC-nya. Di sini RA, RB, dan RC sama ya, masing-masing nilainya 60. Jadi untuk mencari R1, R2, dan R3-nya, R1-nya 60 kali 60 dibagi 60 tambah 60 tambah 60. Nilainya adalah 20 ohm. Nah, karena nilainya sama, RA, RB, dan RC 60 semua, maka nilai R1, R2, dan R3 pun sama, semuanya 20 ohm. Atau dapat digambarkan seperti ini. Ya, jadi ini R1, R2, dan R3-nya adalah 20 ohm. Nah, sekarang kita cari dulu tahanan totalnya. Setelah itu kita cari berapa arus totalnya. Nah, RS1-nya itu didapat dari penjumlahan 30 tambah 20, ini R2 dan R4. Kemudian untuk RS2-nya kita jumlahkan R3 dan R5.
RS1 sama dengan 30 tambah 20 sama dengan 50 ohm, RS2 sama dengan 30 tambah 20 sama dengan 50 ohm. Selanjutnya kita paralelkan antara RS1 dan RS2 ya. Kan ini jadi RS1 di sini dan di sini jadi RS2. Nah, ini kita paralelkan. Karena tadi nilainya RS1 dan RS2 50, maka RT-nya adalah 50 kali 50 dibagi 50 tambah 50 sama dengan 25 ohm. Dan R totalnya menjadi 100 ditambah 20 ditambah 25 ohm. Hasilnya adalah 145 ohm. Karena diketahui V totalnya adalah 12. Karena diketahui V dari sumber adalah 12 volt, maka I totalnya 12 dibagi 145 sama dengan 0,083 ampere. Nah, kemudian untuk transformasi dari star ke delta. Jadi tadi dari hubung star atau Y ini kita mau rubah lagi nih misalnya ke delta. Nah, caranya untuk mencari RA, RB, dan RC rumusnya seperti ini. Nah, untuk bagian atasnya itu semua adalah perkalian dari R2 kali R3, kemudian R1 kali R2, kemudian R1 kali R3. Ya, dijumlahkan semua, baru penyebutnya itu berdasarkan resistor yang ada di depannya. Jadi misalnya untuk RA, R2 kali R3 tambah R1 kali R2 tambah R1 kali R3 per, kita lihat RA kalau diibaratkan di sini di depannya ada resistor R2, jadi dibagi R2. Kemudian untuk RB R2 kali R3 tambah R1 kali R2 tambah R1 kali R3 dibagi yang di depannya di sini ada R3. Kemudian untuk RC sama dengan R2 kali R3 tambah R1 kali R2 tambah R1 kali R3 dibagi R1. Ya, jadi ini di depannya adalah R1. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba transformasi kembali ya rangkaian contoh soal yang tadi sebelumnya. Dari Y ini kita mau rubah lagi ke delta. Nah, karena sudah diketahui R1, R2, dan R3 adalah 20 ohm, maka nilai RA-nya 20 kali 20 tambah 20 kali 20 tambah 20 kali 20. Kemudian dibagi 20 yaitu 60 ohm. Nah, karena nilainya sama semua, R1, R2, R3 adalah 20, maka RA, RB, dan RC pun sama, nilainya adalah 60 ohm. Tergambar kembali seperti ini. Nah, kenapa kita harus memahami transformasi dari Y ke delta ataupun sebaliknya? Salah satu contohnya dalam penerapan starting motor induksi 3 fasa, kita akan awalnya menggunakan rangkaian yang terhubung Y, setelah itu kita akan mengubah ke yang terhubung secara delta. Kenapa seperti itu? Jadi ketika kita starting motor induksi 3 fasa ini, kita akan menggunakan 6 kali dari arus nominal. Ya, biasanya arus start itu kan memang pasti besar. Nah, ketika dia terhubung Y, dia hanya menggunakan sepertiga arus dari jika dibandingkan dengan terhubung delta. Jadi tadi dari yang 6 kali itu bisa ditekan sampai sepertiganya ketika baru starting awal. Hanya kalau arusnya dia terhubung delta dan arusnya kecil, torsinya menjadi kecil. Makanya kita cuma terapkan untuk starting saja hubungan secara star. Setelah itu nanti dikembalikan ke hubungan secara delta. Nah, di sini ada gambar rangkaian utama RST yang terhubung dengan motor 3 fasa. Kita lihat ya, untuk hubung Y ini kalian
perhatikan di titik-titik Z XY ini, dia akan terhubung dengan U VW di sini. Nah, ketika yang Z ini disambungkan, ya, Z disambungkan, kontaktornya terpasang, dia akan terhubung dengan W. Jadi di sini dia silang. Kemudian ketika yang X diaktifkan, dia akan terhubung dengan U. Kemudian ketika yang Y diaktifkan, dia akan terhubung dengan sini ya, menyilang terhubung dengan V. Atau bisa digambarkan jadinya seperti ini hubungannya, kenapa dia star. Titiknya di sini semua. Nah, jadi di sini adalah titik X, Y, Z, yang mana X terhubung dengan U, Y terhubung dengan V, dan Z terhubung dengan W. Jadi tergambar seperti ini, yaitu disebut juga sebagai rangkaian star. Dan untuk yang delta, ketika Z disambungkan atau kontaktor diaktifkan, di sini dia akan terhubung dengan U. Ya, jadi Z-nya terhubung dengan U, kemudian X-nya disambungkan, dia akan terhubung dengan V. X-nya diaktifkan, dia terhubung dengan V. Kemudian Y-nya diaktifkan, jadi lihat arahnya ke atas ini, dia terhubung dengan W. Nah, kalau digambarkan dia seperti ini. U tadi terhubung dengan Z, ya, U dengan Z, kemudian V dengan X, dan W dengan Y. Jadi kalau kalian balik, ya, dia seperti rangkaian delta atau segitiga. Nah, jadi prinsip kerjanya di sini ketika itu tadi starting motor, dia menggunakan rangkaian start dulu. Nanti setelah sepersekian detik, dia akan berubah ke mode delta. Pertimbangannya karena itu tadi, kalau misalnya dia mode start arusnya kecil, jadi untuk starting kita tidak butuh arus yang besar, namun karena torsinya kecil, maka nanti dia akan dikembalikan ke mode delta agar mendapatkan torsi yang besar. Nah, untuk yang sebaliknya, delta ke star juga digunakan untuk sistem analisis tenaga. Nanti kalau misalnya kalian mempelajari lebih jauh setelah rangkaian listrik, kalian akan menemukan banyak prinsip-prinsip kerja yang menggunakan transformasi Y delta ataupun sebaliknya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.